83,4% warga yakin Indonesia akan semakin baik dipimpin Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan. Hal ini berdasarkan hasil survei terbaru yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia. Untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Prof. Burhan, apa kabar? Sore, apa kabar? Baik, Prof. Ini mayoritas publik yakin Prabowo mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Indikatornya apa saja, Prof? Ya, kalau saya melihat ini masa bulan madu Pak Prabowo dengan publik. Setelah Pak Prabowo menang dalam Pilpres 2024 dan pada bulan ini akan dilantik sebagai presiden. Indikasinya ada dua. Pertama, optimisme atau keyakinan publik terhadap Pak Prabowo itu luar biasa tinggi, total 83%. Memang agak sedikit turun dibanding pertanyaan yang sama yang kita ajukan bulan Juli, saat itu 85%. Tetapi secara umum masih sangat tinggi, Reza. Bahkan kalau kita bandingkan dengan approval Presiden Jokowi, Pak Jokowi dibanding bulan Juli approvalnya terkoreksi 7%. Sementara Pak Prabowo tingkat keyakinan publik atas kepemimpinan beliau itu hanya terkoreksi 1,5%. Nah, ini indikasi yang pertama bahwa Pak Prabowo sedang bulan madu dengan publik. Yang kedua adalah partainya, Partai Gerindra. Jika pemilu diadakan hari ini, itu Gerindra unggul sebagai pemenang pemilu legislatif dengan perolehan 24%. Sementara kita tahu Gerindra hanya menempati peringkat ketiga di Pileg tanggal 14 Februari 2024. Lagi-lagi menangnya Pak Prabowo sebagai presiden 2024 itu membuat ada semacam bulan madu atau honeymoon period bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik secara resmi sebagai presiden. Nah, biasanya memang masa bulan madu ini berlangsung kurang lebih sekitar 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau misalnya pada masa bulan madu ini Pak Prabowo mampu memenuhi ekspektasi itu, maka akan punya efek lebih jauh. Tetapi kalau misalnya gagal, bulan madunya bahkan bisa lebih cepat dari yang semestinya. Faktor bulan madu ini apa yang dilihat oleh publik? Apakah figurnya atau program-program yang selama ini sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto? Lebih ke efek pasca pemilu. Jadi pasca penetapan sebagai presiden terpilih, ada masa bulan madu. Dan itu terjadi pada presiden terpilih siapapun. Misalnya ya pada masa Pak Jokowi menang 2014 itu juga ada masa bulan madu. Tetapi memang masa bulan madu Pak Jokowi dengan publik cepat berakhir ya, karena yang dilakukan oleh Pak Jokowi setelah dilantik sebagai presiden 2014 bulan Oktober tanggal 20 adalah menaikkan harga BBM bulan November 2014 sehingga langsung mengurangi atau mempercepat masa bulan madu beliau dengan publik. Demikian juga pada masa Pak SBY 2009, Pak SBY bulan madunya luar biasa tuh dengan publik. 85% approval beliau setelah menang Pilpres 2009. Tetapi setelah itu kan kena isu terkait dengan skandal Senturi ya yang melibatkan pemerintahan beliau, bukan Pak SBY-nya langsung ya. Kemudian juga terkait dengan skandal yang melibatkan beberapa oknum pimpinan Partai Demokrat. Jadi lagi-lagi ini sesuatu hal yang wajar sebenarnya. Presiden yang barusan terpilih ibarat pengantin baru, semua serba indah di mata publik. Tetapi kalau tidak berhati-hati, masa bulan madu dengan publik itu cepat selesai sebelum waktunya berakhir. Apa saja faktor-faktor yang biasanya mengakhiri bulan madu tersebut, Prof? Nah, ini menarik nih pertanyaan Reza ya. Kalau zaman Pak Jokowi yang mengakhiri masa bulan madu publik dengan Pak Jokowi 2014 adalah kenaikan harga BBM. Karena kita tahu sebulan setelah beliau dilantik secara resmi, beliau langsung menaikkan harga BBM untuk menghemat subsidi negara yang harusnya untuk BBM dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi ada harga yang harus dibayar oleh Pak Jokowi. Kenaikan harga BBM menaikkan inflasi sekitar 7% dan itu mengurangi approval rating Pak Jokowi secara cepat. Ya, jadi dalam waktu 6 bulan terkoreksi sampai 41% 2014.
Zaman Pak SBY, bulan madunya selesai karena skandal elit. Jadi waktu itu kan ada yang mempersoalkan bailout pemerintahan Pak SBY terkait dengan Bank Senturi. Dan itu memicu drama antara pemerintah dengan DPR berbulan-bulan. Nah ini, nah pertanyaannya bagaimana dengan Pak Prabowo kan begitu. Ya. Nah Pak Prabowo ini tantangannya nggak mudah, Reza. Jadi pertama beberapa bulan terakhir ada banyak PHK. Kemudian geopolitik dunia juga sedang tidak menentu. Perang Ukraina Rusia belum berakhir, tapi ternyata ya kalau kita lihat itu sudah langsung memicu ketidakpastian di Timur Tengah kan, ya, antara Iran dengan Israel ya, dan seterusnya. Dan terakhir yaitu soal kemungkinan PPN naik di awal 2024 pajak. Sementara kita tahu ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau misalnya ini tidak disikapi hati-hati, itu bisa mempercepat masa bulan madu berakhir antara Pak Prabowo dengan publik. Baik, Prof, yang mengatakan kurang yakin ini ada sebanyak 12,7%, lalu juga tidak yakin sama sekali 1%. Ini faktor yang mempengaruhi ketidakyakinan publik terhadap kepemimpinan Prabowo ini apa saja, Prof, sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya, itu across the board, semua publik dari berbagai macam kategori demografi dan pilihan politik itu yakin. Memang ada beberapa perbedaan variasi ya, terutama kelas menengah atas terdidik, itu tingkat keyakinannya tidak setinggi dengan kelas menengah bawah. Wajar, kalau kelas menengah atas kan mereka pasti wait and see ya. Tidak langsung memberi semacam apresiasi sebelum terbukti Pak Prabowo mampu menghadapi situasi-situasi terutama masalah ekonomi. Ya. Nah, tetapi overall terjadi optimisme yang besar, bahkan saya bandingkan ini dengan public, ini kalau istilah tesnya namanya public confidence Reza ya. Jadi keyakinan publik terhadap presiden yang barusan terpilih tapi sebelum menjabat secara resmi. Kita punya pertanyaan yang sama, kita tanyakan pada presiden-presiden sebelumnya, ini public confidence paling tinggi dibanding dengan presiden-presiden sebelum Pak Prabowo. Artinya ini modal politik yang besar. Ini golden momentum buat Pak Prabowo dan punya efek kepada partainya, Partai Gerindra. Jadi jangan sampai keyakinan publik yang tinggi ini salah digunakan oleh pemerintahan, termasuk misalnya pembentukan kabinet yang penuh dengan aroma transaksi politik, kemudian pembentukan kabinet yang tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi dan integritas, itu saya kira akan cepat tanda kutip membunuh keyakinan publik terhadap pemerintahan baru. Jadi hati-hati betul ya terhadap proses itu, apalagi ada tendensi untuk mengangkut seluruh kekuatan politik formal ke dalam, tetapi kalau misalnya proses akomodasi politik lebih kentara ketimbang teknokrasi dan aspek meritokrasi dan integritas, saya kira masyarakat cepat atau lambat itu akan berkurang tingkat keyakinannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Profesor Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung dalam diskusi kita sore ini dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.